Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karmila Pelamadang, anggota BAN SM Provinsi Sulawesi Tengah. Hari ini kita akan belajar komponen mutu guru. Nah, pada komponen mutu guru terdapat 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah komponen mutu guru, yang kedua pengembangan profesi guru, dan yang ketiga adalah inovasi guru. Pada komponen guru ada 1 butir inti dan 1 butir kekhususan. Sedangkan pada pengembangan profesi guru terdapat 1 butir inti dan 2 butir kekhususan. Nah, capaian kinerja pada butir 19 kompetensi guru, yakni kompetensi inti, itu yang pertama yang harus dilakukan adalah mengembangkan RPP. Dalam pengembangan RPP yang guru harus lakukan pertama kali adalah menyusun RPP. Dalam RPP tersebut harus memuat seluruh kegiatan siswa agar siswa mampu belajar aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Seperti merancang penelitian sederhana, melakukan tugas proyek, melibatkan anak dalam menyusun program kegiatan dengan mengoptimalkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar dan memanfaatkan TIK atau cara lain yang sesuai dengan konteksnya. Lalu yang berikutnya dalam RPP harus memuat guru dapat menjelaskan tahapan RPP yang dibuatnya dengan memperhatikan hasil refleksi atau evaluasi pada proses pembelajaran sebelumnya. Lalu tahap berikutnya capaian kinerja butir 36. Ini kompetensi guru kekhususan ya pada sekolah SD atau madrasah ibtidaiyah. Nah, pada kompetensi guru ini yang khusus ini mengembangkan pembelajaran tematik terpadu sebagaimana yang terdapat pada kurikulum 2013 bahwa ada kurikulum terpadu. Yang harus dilakukan guru adalah guru mampu mengembangkan perangkat pembelajaran tematik terpadu yang menunjukkan adanya keterkaitan kompetensi dasar dan indikator dari beberapa mata pelajaran. Untuk setiap tema yang didukung oleh pemilihan strategi pembelajaran yang relevan. Penggunaan media yang tepat, lalu pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar, dan penilaian autentik agar pembelajaran mencapai keterampilan siswa berpikir tingkat tinggi yang dilakukan secara konsisten dan sistematik. Lalu pada capaian kinerja butir 20, yakni pada pengembangan profesi guru, ini adalah butir inti. Guru harus melakukan evaluasi diri, refleksi, dan perbaikan kinerja. Melalui apa? Melalui kegiatan seperti observasi kelas dan pemberian kuesioner tentang pelaksanaan pembelajaran. Seperti rekaman audio atau video, dan hasilnya itu didiskusikan serta diseminasikan ke teman sejawat yang difasilitasi tentunya oleh sekolah atau madrasah untuk perbaikan kinerja secara berkelanjutan yang terlihat. Nah, pada perbaikan mutu pembelajaran dan capaian hasil belajar siswa. Jadi, setelah melakukan observasi, setelah melakukan memberikan kuesioner, guru mendesimasikan, mempresentasikan di depan teman sejawat sehingga mendapat feedback dari teman sejawat untuk perbaikan kinerja sebelumnya. Oke, yang berikutnya adalah capaian kinerja butir 21. Nah, ini pada pengembangan profesi guru. Ini adalah butir inti.
yakni melakukan pengembangan profesi berkelanjutan. Yang harus dilakukan guru adalah guru melakukan pengembangan profesi berkelanjutan atas inisiatif sendiri yang hasilnya berdampak terhadap peningkatan mutu pembelajaran dan capaian belajar siswa yang dilakukan melalui beragam bentuk kegiatan belajar. Misalnya diskusi antar teman, kemudian atau masuk dalam kelompok kerja guru atau MGMP dan selain sebagainya. Lalu bisa juga belajar daring, misalnya ikut webinar, lalu bisa juga untuk misalnya ikut diklat, seminar, atau publikasi ilmiah. Atau bisa juga melakukan mengikuti karya-karya inovatif dan mengembangkan praktik baik kepada orang lain dan di luar sekolah, baik secara lisan maupun tulisan. Jadi ketika seorang guru setelah mengikuti berbagai macam kegiatan di luar, misalnya KKG, kelompok kerja guru, atau seminar, atau mengikuti webinar, guru harus mampu mengimbaskan materi atau ilmu yang didapatkan untuk orang lain. Nah, baik itu secara lisan maupun tulisan. Hal ini untuk mengembangkan pendidikan atau mutu pendidikan yang ada di sekitar atau di lingkungan guru. Nah, yang berikutnya adalah capaian kinerja butir. Nah, pengembangan yakni pada pengembangan profesi guru kekhususan. Ini khusus SMK. Nah, guru SMK menerapkan hasil pelatihan asesor, kompetensi, atau hasil magang di dunia kerja dalam proses belajar yang diampuh di kelas maupun di ruang praktek sesuai dengan iklim di dunia kerja yang produktif. Jadi seorang guru SMK harus mampu melakukan penerapan atau mempraktekkan hasil pelatihannya di dalam kelas maupun di luar kelas untuk dipraktekkan, diajarkan kepada siswa. Berikutnya adalah capaian butir 22. Capaian butir 22 ini terkait dengan inovasi dan kreativitas guru. Ini adalah butir inti. Nah, guru harus mengembangkan atau memodifikasi strategi, model, metode, teknik, dan media pembelajaran inovatif dan kreatif yang dapat mendorong siswa secara belajar, maksudnya secara aktif, efektif, dan menyenangkan sesuai dengan tujuan pembelajaran, serta menginspirasi teman sejawat dan atau dapat diduplikasi oleh orang lain. Jadi, guru harus mampu melakukan hal yang inovatif. Ya, inovatif dalam proses pembelajaran ya. Jadi, ketika sudah mendapatkan memodifikasi pembelajaran bisa mengimbaskan juga kepada teman sejawat. Nah, yang terakhir adalah pembuktian kerja. Jadi pada hal ini pembuktian kerja, seorang asesor harus mampu menelaah dokumen yang disampaikan oleh guru atau sekolah. Setelah menelaah dokumen, lalu kemudian tahap berikutnya adalah mengobservasi. Apakah dokumen itu sudah sesuai atau belum? Yang terakhir adalah melakukan wawancara. Nah, wawancara ini dilakukan untuk mensinkronkan antara dokumen observasi. Nah, inilah kemudian pembuktian kerja atau pembuktian kinerja dari guru atau sekolah yang akan divisitasi, yang telah divisitasi. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.